Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pagi hari ini kita mau belajar matematika, materinya melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah mengenal yaitu pola bilangan, hari ini nanti kita mengenal materi yaitu barisan bilangan. Dimana nanti barisan bilangan ada barisan aritmatika dan barisan geometri. Namun sebelum kita mulai belajarnya, biar semangat, mari kita yel dulu ya. Matematika, oke. Nah, untuk pagi hari ini kita belajar tentang materi barisan bilangan. Di mana barisan bilangan itu adalah urutan bilangan yang mempunyai aturan tertentu, harus punya aturan, ya. Aturannya entah itu ditambah, dikurangi, dikali, dan lain sebagainya. Saya kasih contoh. Manakah di antara berikut yang merupakan barisan bilangan? Yang A, 2, 5, 8, 11. Kira-kira 2, 5, 5 ke 8, 8 ke 11 ini punya aturan enggak? 2 kok menjadi 5 aturannya diapakan? Ditambah 3. 5 menjadi 8 ditambah 3. 8 menjadi 11 ditambah 3. Ternyata ini punya aturan. Karena ini punya aturan, berarti ini disebut juga dengan barisan bilangan. Yang kedua, 36, 32, 28, kemudian 24. 36 kok menjadi 32. 32 menjadi 28, 28 menjadi 24. Kira-kira punya aturan apa enggak ini? 36 kok menjadi 32, ternyata dikurangi 4. 32 menjadi 28 dikurangi 4. 28 menjadi 24 dikurangi 4. Karena ini punya aturan selalu dikurangi 4, ini juga disebut dengan barisan bilangan. Selanjutnya 3 menjadi 6, 6 menjadi 12, 12 menjadi 24. Kira-kira aturannya diapakan ini? 3 menjadi 6 diapakan? Dikali 2. 6 menjadi 12 dikali 2. 12 menjadi 24 dikali 2. Ternyata aturannya adalah semuanya dikali 2. Berarti ini punya aturan. Karena ini punya aturan, jadi ini merupakan barisan bilangan. Kemudian yang D, 2 menjadi 7. 7 menjadi 1, 1 menjadi 20. Punya aturan enggak ini? 2 menjadi 7 ditambah 5. 7 menjadi 1 dikurangi 6. 1 menjadi 20 ditambah 19. Aturannya pasti apa enggak ini? Aturannya tidak pasti. Maka yang D ini, karena ini tidak punya aturan yang pasti, ini tidak termasuk barisan atau bukan barisan. Nah, aturannya tidak pasti. Selanjutnya yang E, 3 menjadi 6, 6 menjadi 11, 11 menjadi 18. Punya aturan enggak ini kira-kira? 3 menjadi 6, kira-kira ditambah berapa? Ditambah 3. 6 menjadi 11 ditambah 5. 11 menjadi 18 ditambah 7. Aturannya pasti apa enggak ini? Pasti. Tambah 3, tambah 5, tambah 7. Bilangan ganjil ya. Berarti selanjutnya nanti ditambah 9. Habis ditambah 9 berarti ditambah 11. Jadi aturannya adalah pasti. Maka ini juga termasuk barisan bilangan. Selanjutnya yang F, 1, 1, 2, 3, 5. Ini barisan apa enggak? Coba mari kita amati. 1 menjadi 1, 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 menjadi 5. Kira-kira angka 2 ini bisa diperoleh dari 1 tambah 1. 1 tambah 1 hasilnya 2. 1 tambah 2 hasilnya berapa ini? 3. 2 menjadi 3 ditambah berapa ini? 2 tambah 3 jadinya 5. Kalau disuruh melanjutkan angka setelahnya bisa enggak? Bisa. 3 menjadi 5, 3 ditambah 5 berapa ini? 8. Dan seterusnya. Ini berarti aturannya pasti apa enggak? Pasti.
dua angka sebelumnya, ini namanya barisan Fibonacci. Fibonacci. Nah, kita sudah mengenal apa itu barisan ya. Jadi barisan itu harus mempunyai aturan. Aturannya harus pasti. Nah, setelah kita mengenal apa itu barisan bilangan, kita mengenal secara spesifik apa itu barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika adalah barisan yang mempunyai aturan ditambah dengan bilangan yang tetap. Bilangan yang tetap ini di dalam barisan aritmatika disebut juga dengan beda. Mari kita lihat contohnya. 4 menjadi 7, 7 menjadi 10, 10 menjadi 13. Aturannya diapakan ini? 4 menjadi 7 ditambah 3, 7 menjadi 10 ditambah 3, 10 menjadi 13 ditambah 3. Aturannya selalu bertambah 3. Ini disebut barisan aritmatika. Nah, angka yang tetap ini, penambahan angka yang tetap ini disebut juga dengan beda. Kemudian angka-angka di dalam barisan ini disebut juga dengan suku. Jadi ini suku pertama. Urutan pertama suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nanti kalau di dalam rumus suku disingkat dengan U. Suku ke N berarti disingkat dengan UN. Yang kedua, 18 menjadi 13, 13 menjadi 8, 8 menjadi 3. Aturannya dibapakan ini, 18 menjadi 13 ditambah min 5, 13 menjadi 8 ditambah min 5, 8 menjadi 3 ditambah min 5. Aturannya selalu bertambah. Penambahannya bilangan yang tetap, tambah min 5, tambah min 5. Angka min 5 ini disebut juga di dalam aritmatika namanya beda. Itu ya. Kalau penambahannya bilangan positif seperti contoh yang ini, alias semakin ke kanan angkanya semakin bertambah, ini namanya jenisnya aritmatika naik. Sedangkan contoh yang B, semakin ke kanan angkanya semakin kecil atau disebut juga dengan penambahannya bilangan negatif, ini disebut juga dengan aritmatika turun. Jadi aritmatika ada naik ada turun. Untuk menentukan rumus suku ke N dari suatu barisan aritmatika, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. UN adalah singkatan dari suku ke N. Kemudian A disebut juga dengan U1 atau suku pertama. Kalau contoh yang pertama ini adalah suku pertamanya adalah 4. Yang contoh yang kedua ini suku pertamanya adalah 18. Kemudian B ini singkatan dari beda. Mari kita lihat contoh soal untuk barisan aritmatika. Yang pertama, dari suatu barisan 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Tentukan rumus suku ke N. Yang kedua adalah suku ke 30. Yang ketiga, suku ke berapakah bilangan 76. Yang pertama, untuk menentukan rumus suku ke N, kita lihat dulu barisannya. Kita pola dulu ya. 4 menjadi 7, 7 menjadi 10, 10 menjadi 13. 4 menjadi 7 ditambah 3, 7 menjadi 10 tambah 3, 10 menjadi 13 tambah 3. Selalu bertambah 3. Berarti ini jenisnya barisan aritmatika. Untuk menentukan rumus suku ke N, kita membutuhkan A dan membutuhkan B. A adalah suku pertama, di mana barisan ini suku pertamanya adalah 4, jadi A-nya adalah 4. Kemudian bedanya ini ya, angka yang tetap ini bedanya adalah 3. Untuk menjawab soal pertama, rumus suku ke N, kita tuliskan dulu rumusnya. UN sama dengan A plus N min 1 dikali dengan B. Karena ini masih rumus, berarti UN-nya aja. UN sama dengan, kita ganti A dengan B dengan sebuah bilangan tadi yang sudah dicari ya. A-nya berarti 4 plus N min 1, B-nya diganti dengan angka 3. Kita operasikan dulu, ini artinya yang ada di dalam kurung ini dikalikan dengan 3. UN sama dengan 4, 3 kali N yaitu 3N. Selain 3 kali N, 3
Dengan demikian rumus UN-nya sama dengan mana yang bisa dijumlahkan dengan 4. 4 bisa dijumlahkan dengan min 3. Kalau 3N dengan 4 bisa dijumlahkan 4 tidak, karena ini tidak sejenis. Ini punya N, ini tidak punya. Jadi 4 dijumlahkan dengan min 3. 4 dikurangi 3 berapa? 1. Jadi rumusnya 3N-nya ditaruh depan, 3N ditambah 1. Sudah ketemu rumusnya. Jadi untuk soal pertama ini rumusnya adalah 3N plus 1. Kemudian yang kedua yang ditanyakan suku ke berapa? Suku ke 30. Untuk menentukan suku ke 30, karena tadi kita sudah menemukan rumusnya, suku 30 disingkat juga dengan U30. Tinggal melanjutkan aja di bawahnya. U30, N-nya diganti angka 30. Karena ini N ganti 30, berarti N yang ada di sini ganti 30. 3 N-nya ganti 30, tidak ada tandanya artinya kali. 3 kali 30, kemudian plus berapa? 1. 3 kali 30 yaitu 90. 90 ditambah 1, jadinya 91. Jadi suku ke 30 nya adalah 91. Kemudian yang C, suku ke berapakah bilangan 76? Saya taruh sini ya. Untuk menentukan suku ke berapakah bilangan 76, kita bisa memanfaatkan rumus tadi yang sudah kita cari. Kita tuliskan dulu rumusnya. UN sama dengan 3N plus 1. Karena angka 76 sudah ketemu, kita pasang di UN. Suku ke N-nya sudah ketemu yaitu 76. 3N plus 1. Nah, 3N plus 1 dijumlahkan tidak bisa ya. Satunya kita pindah ke kiri, jadi 76 plus dipindah menjadi min 1 sama dengan 3N. 76 dikurangi 1 yaitu 75 sama dengan 3N. Dengan demikian N-nya adalah 75 dibagi 3. N-nya berapa? 75 dikurangi 3 yaitu 25. Jadi bilangan 76 adalah suku ke 25. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan contoh nomor 2. Dari suatu barisan 18, kemudian 13, kemudian 8, kemudian 3 dan seterusnya. Tentukan yang pertama rumus suku ke N, yang kedua adalah suku ke 20, yang ketiga adalah suku ke berapakah bilangan min 53. Sebelum kita mengerjakan, kita kelar dulu untuk nomor 2 ya. 18 kok menjadi 13, 13 menjadi 8, 8 menjadi 3. Kira-kira aturannya diapakan ini? 18 menjadi 13 dikurangi 5. 13 menjadi 8 kurangi 5. 8 menjadi 3 dikurangi 5. Atau ditambah min 5. Karena ini penambahannya selalu tetap, berarti ini namanya barisan aritmatika, jenisnya adalah turun. Nah, untuk menentukan rumus suku ke N, kita tentukan dulu A dan B-nya. A adalah suku pertama, suku pertamanya berarti di sini adalah 18. Kemudian B-nya adalah bedanya berarti di sini adalah min 5. Untuk menentukan rumusnya kita tulis dulu UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Kita ganti A-nya dengan B-nya dengan angka yang sudah diketahui. UN sama dengan A-nya ganti angka 18 ditambah N min 1, bedanya adalah min 5. Min 5 ini kalikan dengan semuanya yang ada di dalam kurung. UN sama dengan 18 ditambah min 5 kali N berarti min 5N. Min 5 kali min 1, min kali min berarti plus 5. Jadi UN sama dengan 18 bisa dijumlahkan dengan 5. Kemudian min 5N-nya kita taruh depan plus sama min jadinya min 5N. 18 ditambah 5 yaitu 23. Nah, min 5N dengan 23 tidak bisa dijumlahkan karena ini tidak sejenis. Jadi kita sudah ketemu rumusnya. Jadi untuk soal nomor 2 ini rumusnya ketemunya adalah min 5N plus 23.
Untuk menjawab pertanyaan B, suku keberapakah bilangan 20 ke 20? Kita bisa memanfaatkan rumus yang sudah ketemu tadi, U20. N-nya diganti angka 20. Min 5, karena ini N-nya ganti 20, berarti N yang ada di sini ganti dengan 20. Tidak ada tandanya, artinya kali, ditambah 23. Min 5 kali 20 yaitu min 100. Min 100 ditambah 23. Jadi hasilnya min 77. Jadi suku ke-20-nya dari barisan ini adalah min 77. Kita lanjutkan yang C. Jawaban yang C, suku keberapakah bilangan min 52? Kita bisa memanfaatkan rumus yang sudah ketemu tadi, yaitu UN sama dengan min 5N plus 23. Karena suku ke N-nya sudah ketemu min 52, kita ganti UN-nya dengan min 52. Jadi kita mau mencari N, sama dengan min 5N plus 23. Min 5N dijumlahkan dengan 23 tidak bisa, 23-nya kita pindah, plus dipindah menjadi min. Jadi min 52 min 23 sama dengan min 5N. Min 52 min 23, hasilnya adalah min 75 sama dengan min 5N. Dengan demikian N-nya adalah min 75 dibagi min 5. N sama dengan min dibagi min, yaitu plus. Jadi N-nya ketemunya 15. Jadi min 52 adalah suku ke 15. Pahamnya? Setelah kita mengenal apa itu barisan aritmatika, kita lanjutkan mengenal apa itu barisan geometri. Jadi barisan geometri adalah barisan yang mempunyai aturan dikali dengan bilangan yang tetap. Bilangan yang tetap di dalam barisan geometri tadi disebut juga dengan rasio. Kalau di dalam aritmatika tadi namanya beda. Kalau di dalam barisan geometri namanya rasio. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama, 2 menjadi 6, 6 menjadi 18, 18 menjadi 54. Mari kita tentukan aturannya. 2 menjadi 6, ini ternyata dikali 3. 6 menjadi 18 dikali 3. 18 menjadi 54 dikali 3. Karena perkaliannya bilangan yang tetap, ini loh yang namanya barisan geometri. Angka 3 ini, bilangan yang tetap ini disebut juga dengan rasio. Sedangkan angka-angka di dalam barisan ini disebut juga dengan suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, 625, 125, 25, 5. Mari kita tentukan aturannya dulu. 625 menjadi 125, ternyata aturannya dikali 1/5. Atau dalam pemikiran kamu sama aja dibagi 5. Dibagi 5 kan sama aja dikali 1/5. 125 menjadi 25 dikali 1/5. 25 menjadi 5 dikali 1/5. Nah, ini perkaliannya bilangan yang tetap. Ini loh yang namanya barisan geometri. Angka yang tetap ini di dalam barisan geometri namanya rasio. Jadi 1/5 ini namanya rasio. Kemudian angka-angka di dalam barisan geometri ini namanya suku. Suku pertama, suku ketiga, suku keempat, suku kedua, dan seterusnya sesuai dengan urutan. Contoh yang pertama dengan yang kedua ini yang membedakan apa? Kalau ini semakin ke kanan angkanya semakin naik, bertambah banyak. Yang ini semakin ke kanan angkanya semakin kecil atau semakin sedikit. Maka ini jenisnya beda. Kalau ini namanya geometri naik karena angkanya semakin bertambah besar. Yang ini namanya geometri turun. Untuk menentukan rumus suku ke N dari barisan geometri, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1, di mana UN ini adalah suku ke N, A atau disebut juga U1, suku pertama, kemudian R adalah singkatan dari
Kita lanjutkan contoh soal untuk barisan geometri. Nomor 1, dari suatu barisan 2, 6, 18, 54 dan seterusnya. Tentukan yang pertama rumus suku ke N, yang kedua suku ke 8. Kita selesaikan dulu untuk jawaban A. Sebelum kita menjawab pertanyaan A, kita pola dulu dari soalnya. 2 menjadi 6, 6 menjadi 18, 18 menjadi 54. Kira-kira aturannya diapakan ini? Dikali 3. 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. 18 kali 3, 54. Karena aturannya dikali, berarti ini jenisnya barisan geometri. Untuk barisan geometri, kita tentukan A dan tentukan R. A adalah suku pertama, suku pertamanya berarti di sini adalah angka 2, kemudian rasionya adalah 3. Untuk menjawab pertanyaan A, tadi rumus suku ke N dari barisan geometri dirumuskan UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Kita ganti A-nya dengan R-nya. UN sama dengan A-nya berarti 2 dikali rasionya adalah 3 pangkat N-1. Apakah 2 dikali 3 pangkat N-1 ini bisa disederhanakan? Tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena ini perkalian bilangan berpangkat. Di sini bilangan pokoknya tidak sama. Kalau tidak sama berarti dibiarkan aja. Tidak perlu disederhanakan. Kecuali di sini bilangan pokoknya 3, ini 3. Maka nanti bisa disederhanakan. Jadi rumusnya adalah 2 dikali 3 pangkat N-1. Sudah ketemu jawabannya? Yang kedua yaitu untuk menentukan suku ke-8, kita bisa memanfaatkan rumus yang tadi yang sudah ada. Suku ke-8 berarti U8 sama dengan 2 dikali 3, N-nya ganti angka, karena ini N-nya ganti angka 8, berarti N yang ada di sini diganti dengan 8. 8 dikurangi 1. Jadi 2 dikali 3 pangkat 8 dikurangi 1 yaitu 7. Sama dengan dikalikan dulu, apa pangkat dulu? Pangkat dulu ya. 2 dikali 3 pangkat 7 yaitu 2187. Setelah dipangkat 2187, maaf. Setelah kita pangkatkan kemudian kita kalikan 2. 2187 dikali 2 yaitu belakangnya di sini 4, 14, 16, 17, nyimpan 1, 3, di sini 4. Hasilnya adalah 4374. Jadi untuk menentukan suku ke-8 ini ketemunya adalah 4374. Paham ya anak-anak ya? Nah, semoga pertemuan hari ini bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum.